I'll take you. Here. I'd like to withdraw $25 from my account. Trigger the alarm. What do you want me to do? Yes, ma'am. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Breaking. Film ini menceritakan berdasarkan kisah nyata pada tahun 2017 di Amerika Serikat. Saat itu adanya seorang veteran marinir yang memiliki masalah keuangan, yang dimana pada akhirnya memilih untuk merampok di sebuah bank. Sehingga ia pun menyandra beberapa pegawai serta mengaturnya panggung untuk konfrontasi menegangkan dengan pihak polisi. Maka film ini digadang-gadang sebagai gambaran institusi yang buruk dan gagal memenuhi kebutuhan para veteran di Amerika Serikat. Lantas bagaimanakah kisahnya tersebut? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Terdapat adegan yang memperhatikan seorang pria berkepala pelontos bernama lengkap Brian Brown Isley. Pada saat itu, ia tengah dibuat pusing oleh putrinya sendiri yang bernama Kaya, dikarenakan ia meminta dibelikan seekor anak anjing. Akan tetapi, ia merasa keuangannya tersebut tidak memungkinkan untuk mengabulkan permintaannya, disebabkan uang pensiunannya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Apalagi si Brian adalah seorang duda sekaligus seorang veteran marinir Amerika Serikat. Sehingga di tahun 2005 semenjak dirinya pensiun bertugas di Kuwait dan Irak, kini hidupnya malah ngeluntang-lantung di Atlanta. Lantas pada akhirnya terlintaslah di pikirannya tersebut berniat akan merampok bank untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pada pagi harinya, ia pun bergegas mendatangi sebuah bank terdekat bernama Wells Fargo. Namun ketika setibanya di sana, ia malah sempat berpikir dua kali untuk melakukan tindakannya tersebut. Akan tetapi pada akhirnya ia memilih kembali berniat akan merampok banknya. Kemudian setelah di dalam, ia pun langsung menghampiri teller bank tersebut yang bernama Rosa. Saat itu dengan tindakannya yang lemah lembut, ia memberitahu bahwa dirinya tengah membawa sebuah bom di balik tas ranselnya. Namun dengan anehnya juga, si Brian meminta Rosa untuk segera dipanggilkan polisi untuk meredam emosinya. Kemudian di sela pembicaraan itulah, tiba-tiba sang manajer yang bernama Estil rupanya menyadari bahwa adanya indikasi kejahatan. Sehingga pada kesempatan itu dengan diam-diam, ia meminta para pegawai dan semua pengunjung untuk keluar secepat mungkin. Akan tetapi nampaknya hal tersebut diketahui langsung oleh si Brian. Sehingga bukannya marah, ia sendiri malah mendukung baik tindakan Estil untuk mengevakuasi para pengunjung lebih awal. Maka yang pada akhirnya menyisakan mereka bertiga saja di dalam bank tersebut. Lalu setelah terhubung teleponnya dengan polisi, ia pun langsung mengambil alih pembicaraan. Lantas saat itu ia mengancam akan melakukan bom bunuh diri bersama para tawanan jikalau nantinya pihak polisi tidak bisa memenuhi tuntutannya. Sebab saat itu ia merasa sedang dirugikan oleh Departemen Veteran Amerika Serikat. Sehingga terlihat pada momen tersebut seolah-olah si Brian membuat dirinya adalah ancaman yang besar bagi pihak polisi dengan bomnya. Akan tetapi pada kenyataannya ia malah bersikap sopan santun terhadap Estil dan Rosa. Namun ketika ditanya baju apa yang ia kenakan saat itu, si Brian malah panik kebakaran jenggot merasa dirinya tengah dipantau oleh para sniper. Sehingga ia pun langsung melepas semua kabel CCTV di setiap sudut ruangan. Maka terlihat saat itu ia merasa sangat amat ketakutan. Kemudian sambil marah-marah, ia pun meminta mereka berdua untuk menghubungi para wartawan sebanyak mungkin.
sebab nantinya mereka akan memberitakan kejahatan tersebut sebagai perhatian publik Amerika Serikat. Lantas tentunya mereka berdua pun menjadi bingung sendiri atas permintaannya yang tidak wajar. Namun mau tidak mau mereka harus tetap menuruti perintahnya supaya tidak disakiti. Maka terlihatlah para polisi mulai bermunculan di sekitaran area. Lalu setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba si Rosa mencoba menawarkan sejumlah uang yang ia butuhkan. Akan tetapi si Brian malah menolak karena tindakannya itu bukan untuk merampok bank, melainkan hanya sebuah bentuk tindakan kekecewaan terhadap Departemen Veteran Amerika Serikat yang telah merugikannya. Namun tiba-tiba suara tembakan pun terjadi, sehingga hal itu membuat Brian seketika marah mengancam akan melakukan pengeboman di kala itu. Akan tetapi sebagai gantinya, ia meminta para polisi untuk menyiapkan dan menghubungkan dirinya dengan negosiator untuk membahas mengenai permasalahannya. Lantas pada akhirnya mereka pun mengabulkan permintaannya dan langsung dihubungkan ke Departemen Veteran Amerika Serikat. Kemudian di saat itu, Brian pun memulai memberitahu apa saja keluhannya terhadap mereka. Mulai dari dirinya yang tidak diperhatikan hingga sampai hampir dibuat seperti tunawisma. Sehingga setelah lama mengoceh meminta hak-haknya tersebut, pada akhirnya ia pun diminta untuk menunggu dikabarkan lagi atas hasil keluhannya. Lantas setelah dirasa tenang haknya akan kembali, si Brian pun mencoba menyempatkan diri menelpon mantan istrinya yang bernama Cassandra, yang dimana saat itu ia meminta rujuk agar bisa kembali hidup bersamanya. Jika tidak, ia merasa hidupnya nanti akan suram di masa depan, entah nasibnya di penjara ataupun berakhir pada kematiannya, yang dimana disebabkan saat ini dirinya tengah merampok di sebuah bank. Namun Cassandra menganggap ucapan si Brian hanyalah sebuah lelucon, sehingga apapun yang dilakukannya sekarang ini tidak akan merubah dirinya untuk kembali hidup bersamanya. Sementara itu, si Rosa dan Estil malah saling SMS-an sedang menyusun rencana untuk melarikan diri. Sedangkan balik lagi ke Brian yang sudah gantian teleponan dengan putrinya. Saat itu ia berjanji akan membelikannya seekor anak anjing, sebab dalam waktu dekat ini ia mengklaim sudah mempunyai uang untuk membelinya. Kemudian setelah usai teleponan tadi, si Cassandra malah merasa khawatir atas ucapan si Brian, sehingga benar saja muncul berita di televisi bahwa mantan suaminya tersebut melakukan perampokan di Bank Wells Fargo. Bahkan sedihnya lagi, hal itu juga disaksikan sendiri oleh putrinya. Sementara itu di sekitar area bank tersebut sudah ramai sekali banyak polisi yang siap siaga menjaga daerah TKP dengan ketat. Mulai dari FBI, GBI, sampai penembak jitu pun dikerahkan juga di sana. Kemudian singkat cerita, si Brian pun kembali teleponan lagi. Akan tetapi kali ini dengan stasiun televisi Channel W SBTV Atlanta. Kemudian saat itu ia pun mengobrol panjang lebar akan niatnya melakukan pengeboman di Wells Fargo. Sehingga seisi kantor media tersebut seketika itu langsung sibuk mencoba mendokumentasikannya. Kemudian dalam percakapan tersebut, si Brian malah curhat bahwa dahulu ia pernah ditugaskan ke Kuwait dan Irak, sebelum pada akhirnya dipensiunkan secara hormat pada tahun 2005. Tentunya hal itu pun disambut hangat saat kembali pulang ke Amerika oleh keluarganya sendiri, sehingga ia pun memberanikan diri untuk menikah dan sudah mempunyai satu anak perempuan. Namun ternyata diketahui bahwa si Brian diagnosis menderita PTSD akibat perangnya di masa lalu. Maka penyakit yang dirasakan olehnya itu adalah gangguan stres pasca trauma mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan sendiri peristiwa yang bersifat traumatis. Lantas setelah dinyatakan pensiun pada saat itu, kini ia malah hampir tidak bisa menikmati masa-masa tersebut, sebab uang pensiunannya itu malah sering habis akibat Brian sering berobat atas penyakitnya. Tentu seharusnya yang dimana Departemen Veteran Amerika Serikatlah yang menjamin kehidupannya selama pensiun, baik itu sosial maupun kesehatannya.
Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Sehingga itulah alasannya Brian kini melakukan tindakannya tersebut. Lantas dalam kesempatan itu, ternyata pihak stasiun televisi diam-diam menghubungkan saluran telepon mereka berdua dengan seorang sersan polisi yang bernama Bernard, yang dimana saat itu di tempat yang berbeda, ia juga bisa mendengarkan sendiri tentang keluh kesahnya si Brian. Namun karena penasaran, ia pun memerintahkan agar stasiun televisi tersebut menyudahi teleponan mereka, dikarenakan bahwa media itu tidak memiliki wewenang atas kasusnya. Oleh sebab itu, ia sendiri berniat akan menghubunginya secara langsung lewat dari handphone pribadinya. Sehingga tidak lama kemudian, ia pun menelpon dan memulai percakapan dengan si Brian di dalam mobil dinasnya. Lantas mereka pun saling menyapa berbincang selayaknya teman tongkrongan. Lalu di saat itu, si Brian mencoba meminta Bernard agar menyampaikan pesan tuntutannya tersebut kepada Departemen Veteran Amerika Serikat, supaya nantinya permintaannya itu bisa cepat diwujudkan. Maka Bernard pun meminta berapakah uang yang harus dibayarkan oleh lembaga tersebut. Lantas Brian meminta hanya membutuhkan $892 saja. Sehingga pada momen tersebut ternyata si Rosa dan si Estil diam-diam juga mendengarkan percakapan mereka berdua di kala itu. Maka kembali lagi ke percakapan mereka berdua tadi. Saat itu si Bernard berjanji akan menyampaikan kemauannya tersebut kepada Departemen Veteran Amerika Serikat. Namun setelah itu tiba-tiba si Brian menjadi sedih menitipkan pesan terakhirnya lewat Bernard, yang dimana ia meminta agar disampaikan kepada mantan istri dan anaknya bahwa ia benar-benar sangat sayang dan mencintainya. Sebab kini ia merasa sedang ketakutan hidupnya tidak akan lama lagi. Akan tetapi si Bernard menepis ucapannya tersebut. Ia menjamin bahwa dirinya tidak akan terbunuh, sehingga ia meminta agar tetap tenang dan bersembunyi sebaik mungkin selagi tidak menyakiti para tawanan. Kemudian setelah itu si Bernard pun mencoba bernegosiasi meminta Brian untuk melepaskan satu orang tawanan saja sebagai pembuktian. Akan tetapi si Brian malah menolak bahwa uangnya tersebut belum masuk ke dalam rekeningnya. Sehingga karena dibuat jengkel dan banyak bertanya, si Brian pun seketika itu langsung menutup teleponnya. Namun tiba-tiba si Bernard kembali menelponnya lagi. Saat itu ia diminta waktu untuk salah satu tawanan bisa berbicara dengannya. Maka si Brian pun memberikannya kepada Estil. Sehingga pada waktu itu ia menanyakan kondisi mereka apakah baik-baik saja. Namun hal itu tidak diperdulikan Estil, ia hanya meminta agar mereka fokus menuruti kemauannya saja agar cepat selesai. Maka ia pun langsung mengembalikan teleponnya tersebut kepada Brian. Kemudian setelah dirasa korban kondisi aman, si Bernard pun berinisiatif meminta mereka berdua untuk ketemuan di depan pintu bank. Lantas si Brian pun meminta syarat agar dibelikan sebuah rokok untuk pertemuan tersebut. Kan tetapi di sela itu tiba-tiba Estil memotong pembicaraan. Ia menawarkan sendiri akan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkannya langsung ke dalam rekeningnya. Namun lagi-lagi si Brian malah menolak. Sehingga karena jengkel, Estil pun mencoba menceramahinya. Ia memprediksi jikalau kejadian ini berlarut-larut, maka dirinya dipastikan akan terbunuh. Kemudian nantinya yang merasa sedih atas kematiannya tersebut adalah mantan istri dan anaknya. Maka dari itu apa yang dilakukannya saat ini adalah bentuk rasa kepedulian dan ibanya terhadap Brian, supaya permasalahannya tersebut bisa cepat selesai dan kembali pulang dengan selamat. Kemudian seketika itu membuat Brian merasa tersentuh hatinya, sehingga pada akhirnya ia pun mau diberikan uangnya tersebut. Sementara itu ternyata si Bernard mengetahui tindakan Estil lewat dari pantauan CCTV-nya. Lantas ia pun langsung memerintahkan siapa saja agar membatasi ruang transaksinya. Sehingga terbukti tiba-tiba jaringannya malah error ketika hendak mengirimkan uangnya. Namun karena sudah pasrah oleh keadaan, seketika itu si Brian menawarkan salah satu dari mereka untuk pergi dari sana karena sudah berbuat baik kepadanya. Akan tetapi mereka berdua malah saling tidak tegaan untuk meninggalkan satu sama lain.
Sedangkan si Bernard tengah sibuk meminta semua pasukannya bersiap melakukan pertukaran tawanan dengan bungkus rokok yang diminta Brian tadi. Sehingga para sniper langsung bersiap siaga di tempatnya. Maka dengan jelas si Brian sudah terbidik dari kejauhan oleh mereka. Lalu ketika Brian hendak pergi ke kamar mandi, mereka berdua pun beraksi merencanakan untuk melarikan diri. Namun si Rosa malah ragu. Ia takut tingkah mereka nantinya akan diketahui oleh si Brian. Sampai-sampai ia pun seketika mengompol di celananya. Sementara itu para polisi sudah siap diberikan aba-aba untuk masuk ke dalam. Kemudian tidak lama benar saja si Brian keluar membuat mereka akhirnya tidak jadi untuk melarikan diri. Sehingga saat itu ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua atas perilakunya yang baik. Bahkan juga ia meminta maaf telah merepotkan mereka selama ini. Maka dalam waktu yang bersamaan, ketika Bernard hendak ketemuan di pintu masuk, tiba-tiba si Brian malah tertembak mati di tempat oleh para sniper, sehingga dibarengi para polisi yang langsung menggerebek tempat tersebut. Maka pada akhirnya mereka berdua pun bisa dievakuasi keluar dari sana. Bahkan setelah kejadian penembakan itu, seketika robot pun dikerahkan untuk mengambil tas ransel Brian untuk dijinakkan bomnya. Akan tetapi setelah dicek ternyata tidak ada bom sama sekali di dalam tasnya Brian. Sehingga si Bernard pun merasa sedih menyayangkan atas peristiwa tersebut, yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik tanpa adanya insiden penembakan. Lantas diketahui ternyata si Bernard adalah teman seangkatannya Brian sewaktu di marinir. Sedangkan di lokasi lain, si Estill dan si Rosa ternyata menjadi sedih atas kematian si Brian. Begitupun juga sama apa yang dirasakan oleh Kaya. Ia kembali mengingat kehangatan bersama sang ayah sebelum pada kematiannya. Akan tetapi setelah kejadian itu, ternyata keluarga Brian tidak juga mendapatkan haknya dari Departemen Veteran Amerika Serikat. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.